Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang past continuous. Past artinya lampau, sudah lewat, sudah berlalu. Past continuous digunakan untuk menyatakan aktivitas atau kegiatan yang sedang dilakukan di waktu lampau atau sudah lewat, sudah berlalu. Be yang digunakan dalam kalimat past continuous yaitu was dan were. Dan kata kerja yang digunakan kata kerja bentuk pertama tambahkan ing. Perhatikan untuk membuat kalimat positif dalam bentuk past continuous, setelah subjek gunakan be, was atau were. Setelah itu kata kerja bentuk pertama tambahkan ing. Penggunaan was atau were tergantung subjek. Kalau subjeknya I, he, she atau it gunakan was. Kalau subjeknya they, we atau you gunakan were. Kalau subjek atau nama yang disebutkan hanya satu orang, satu hewan, satu benda gunakan was. Tapi kalau subjek atau nama yang disebutkan lebih dari satu gunakan were. Berikutnya untuk membuat kalimat negatif, setelah subjek gunakan be, was atau were. Setelah itu not, setelah itu kata kerja bentuk pertama tambahkan ing. Berikutnya membuat kalimat tanya. Untuk membuat kalimat tanya, be, was atau were berada di awal pertanyaan. Kalau was atau were berada di awal pertanyaan, artinya apakah? Jawabannya antara yes atau no. Setelah was atau were gunakan subjek. Setelah subjek kata kerja bentuk pertama tambahkan ing. Untuk menyatakan sedang, kita tidak perlu lagi mencari bahasa Inggrisnya sedang. Yang perlu kita ketahui atau yang perlu kita cari yaitu kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas atau kegiatan yang sedang dilakukan. Contoh, sedang belajar. Belajar bahasa Inggrisnya study. Sedang belajar tambahkan ing. Setelah study menjadi studying. Dan ini belum berarti sedang belajar. Kita harus menggunakan be. Karena kalimatnya kalimat past continuous, maka be yang digunakan adalah was atau were. Contoh, saya sedang belajar bahasa Inggris pada pukul 7 tadi malam. Subjeknya adalah saya. Saya bahasa Inggrisnya I. Setelah I, was. I menggunakan be, was. Setelah was, gunakan kata kerja bentuk pertama tambahkan ing. Kata kerja bentuk pertama dari belajar adalah study. Belajar, sedang belajar tambahkan ing. Kalau sudah ada penggunaan be, maka ini sudah berarti sedang belajar. Saya sedang belajar bahasa Inggris pada pukul 7 tadi malam. I was studying English at 7 o'clock last night. Saya sedang belajar bahasa Inggris pada pukul 7 tadi malam. Untuk merubah kalimat ini menjadi kalimat negatif, kalian hanya menambahkan not setelah was menjadi I was not studying English at 7 o'clock last night. Saya tidak sedang belajar bahasa Inggris pada pukul 7 tadi malam. Untuk membuat kalimat tanya, be, was atau were berada di awal pertanyaan. Kalau saya bertanya, apakah saya sedang belajar bahasa Inggris pada pukul 7 tadi malam? Maka gunakan was I. Kenapa menggunakan was? Karena subjeknya adalah I. I menggunakan was. Was I studying English at 7 o'clock last night? Apakah saya sedang belajar bahasa Inggris pada pukul 7 tadi malam? Kalau subjeknya diganti menjadi you, maka di sini bukan menggunakan was tapi were.
Apakah kamu sedang belajar bahasa Inggris pada pukul 7 tadi malam? Maka di sini menjadi Were you studying English at 7 o'clock last night? Apakah kamu sedang belajar bahasa Inggris pada pukul 7 tadi malam? Contoh kalimat past continuous. Perhatikan, untuk membuat kalimat positif, setelah subjek gunakan be, was atau were. Setelah itu kata kerja bentuk pertama tambahkan ing. Contoh, Leah was helping her mother at 7 a.m. yesterday. Di sini menggunakan was karena subjeknya atau nama yang disebutkan hanya satu. Kalau nama yang disebutkan lebih dari satu, di sini bukan menggunakan was tapi were. Was helping, ini artinya sedang membantu. Leah sedang membantu ibunya pada pukul 7 pagi kemarin. Kalau kalimat ini mau diubah menjadi kalimat negatif, kalian hanya menambahkan not setelah was. Setelah was, tambahkan not. Was not. Untuk membuat kalimat negatif, perhatikan, setelah subjek gunakan be, was atau were. Setelah itu gunakan not. Setelah itu gunakan kata kerja bentuk pertama, tambahkan ing. Untuk membuat kalimat negatif, hanya menambahkan not setelah was atau were. Contoh kalimat negatif, Nita was not helping her mother at 7 a.m. yesterday. Nita tidak sedang membantu ibunya pada pukul 7 pagi kemarin. Di sini menggunakan was, sama seperti penjelasan pertama, karena nama yang disebutkan hanya satu, makanya menggunakan was. Contoh berikutnya, membuat kalimat tanya. Untuk membuat kalimat tanya, be, was, atau were berada di awal pertanyaan. Di sini menggunakan was karena subjek yang disebutkan hanya satu, yaitu Leah. Setelah was, gunakan subjek. Setelah subjek, gunakan kata kerja bentuk pertama, tambahkan ing. Was Leah helping her mother at 7 a.m. yesterday? Apakah Leah sedang membantu ibunya pada pukul 7 pagi kemarin? Kalau was atau were berada di awal pertanyaan, artinya apakah? Jawabannya antara yes atau no. Untuk menjawab pertanyaan ini, kalian bisa lihat dua kalimat ini. Apakah Leah membantu ibunya pada pukul 7 pagi kemarin? Contoh berikutnya, kalimat positif. Budi and Dika were playing football at 4 p.m. yesterday. Budi dan Dika sedang bermain bola kaki pada pukul 4 sore kemarin. Di sini menggunakan were karena subjek atau nama yang disebutkan lebih dari satu, yaitu Budi dan Dika. Kalau di sini hanya satu nama yang disebutkan, maka di sini bukan menggunakan were, tapi menggunakan was. Contoh berikutnya, membuat kalimat negatif. Setelah subjek, gunakan be, was, atau were. Setelah itu, gunakan not. Setelah itu, gunakan kata kerja bentuk pertama, tambahkan ing. Di sini sebagai subjek, Denny. Kalau subjeknya hanya satu orang atau satu nama yang disebutkan, maka gunakan was. Denny was not playing football at 4 p.m. yesterday. Denny tidak sedang bermain bola kaki pada pukul 4 sore kemarin. Berikutnya, membuat kalimat tanya. Was atau were berada di awal pertanyaan. Setelah itu subjek, setelah itu kata kerja bentuk pertama, tambahkan ing. Di sini yang sebagai subjek yaitu Denny. Karena subjeknya hanya satu orang atau hanya satu nama yang disebutkan, maka gunakan was. Was Denny playing football at 4 p.m. yesterday? Apakah Denny sedang bermain bola kaki pada pukul 4 sore kemarin? Jawabannya antara yes atau no. Kalau di sini saya ganti subjeknya menjadi Budi dan Dika, maka di sini bukan lagi menggunakan was, tapi menggunakan were karena subjek atau nama yang disebutkan lebih dari satu. Contoh,
Apakah Budi dan Dika sedang bermain bola kaki pada pukul 4 sore kemarin? Menggunakan were. Were Budi and Dika. Kenapa menggunakan were? Karena subjek atau nama yang disebutkan lebih dari satu, yaitu Budi dan Dika. Were Budi and Dika playing football at 4 p.m. yesterday? Apakah Budi dan Dika sedang bermain bola kaki pada pukul 4 sore kemarin? Berikutnya, membuat kalimat past continuous dengan menggunakan when. Untuk membuat kalimat past continuous dengan menggunakan when, perhatikan rumus. Ketika kalimat diawali dengan kalimat past continuous, setelah kalimat past continuous, gunakan when. Setelah when, gunakan kalimat past tense. Kalimat past tense yaitu kalimat yang menggunakan kata kerja bentuk kedua. Lihat, setelah subjek, kata kerja bentuk kedua. Ketika when berada di awal kalimat, setelah when, gunakan kalimat past tense. Setelah kalimat past tense, gunakan koma. Setelah itu, gunakan kalimat past continuous. Perhatikan contoh bagian pertama. Ketika kalimat diawali dengan kalimat past continuous, I was sleeping adalah kalimat past continuous. Setelah kalimat past continuous, menggunakan when. Setelah itu, gunakan kalimat past tense. Ini kalimat past tense. I was sleeping when you called. Saya sedang tidur ketika kamu menelpon. I was sleeping. Ini adalah kalimat past continuous. You called adalah kalimat past tense. Perhatikan perbedaan antara kalimat past continuous dan kalimat past tense. Lihat rumus. Kalau kalimat past continuous menggunakan be, was atau were, dan pada kata kerjanya ditambahkan ing. Kalau kalimat past tense menggunakan kata kerja bentuk kedua. Setelah subjek, kata kerja bentuk kedua. Contoh berikutnya, ketika when berada di awal kalimat, setelah when gunakan kalimat past tense, setelah itu koma, setelah itu gunakan kalimat past continuous. When you called, I was sleeping. Ketika kamu menelpon, saya sedang tidur. You called, kalimat past tense. I was sleeping, kalimat past continuous. Setelah when, kalimat past. Setelah when, kalimat past. Contoh berikutnya masih membuat kalimat past continuous dengan menggunakan when. Diawali dengan kalimat past continuous. Setelah itu when, setelah itu kalimat past tense. Contoh, we were having dinner when you came. Kami sedang makan malam ketika kamu datang. We were having dinner, kalimat past continuous. You came, kalimat past tense. Berikutnya, ketika when berada di awal kalimat. Setelah when, kalimat past tense. Setelah itu koma. Setelah itu kalimat past continuous. When you came, we were having dinner. Ketika kamu datang, kami sedang makan malam. You came, kalimat past tense. We were having dinner, kalimat past continuous. Ini adalah kalimat past tense karena kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk kedua. Untuk membuat kalimat past continuous dengan menggunakan when, kalian bisa pilih menggunakan rumus yang pertama atau yang kedua. Contoh berikutnya, membuat kalimat past continuous dengan menggunakan while. Untuk membuat kalimat past continuous dengan menggunakan while, perhatikan. Ketika diawali dengan kalimat past tense, setelah kalimat past tense, gunakan while. Setelah while, gunakan kalimat past continuous. Berikutnya, ketika while berada di awal kalimat, setelah while, gunakan kalimat past continuous. Setelah itu koma. Setelah itu gunakan kalimat past tense. Contoh, rumus yang pertama, kalimat past tense.
setelah itu while, setelah itu kalimat past continuous. I met Lina while I was waiting for you. Saya bertemu Lina ketika saya sedang menunggumu. I met Lina adalah kalimat past tense. I was waiting for you adalah kalimat past continuous. Kalimat past tense, setelah itu while, setelah itu kalimat past continuous. Berikutnya ketika while berada di awal kalimat, setelah while gunakan kalimat past continuous, setelah itu koma, setelah itu gunakan kalimat past tense. Contoh, ketika while berada di awal kalimat, setelah itu gunakan kalimat past continuous, setelah itu koma, setelah itu gunakan kalimat past tense. While I was waiting for you, I met Lina. Ketika saya sedang menunggumu, saya bertemu Lina. I was waiting for you, kalimat past continuous. I met Lina, kalimat past tense. Untuk membuat kalimat past continuous dengan menggunakan while, kalian bisa pilih mau gunakan rumus yang pertama atau yang kedua. Contoh berikutnya masih membuat kalimat past continuous dengan menggunakan while. Perhatikan rumus. Kalimat past continuous, setelah itu while, setelah itu kalimat past continuous. Rumus berikutnya diawali dengan while, setelah itu kalimat past continuous, setelah itu koma, setelah itu kalimat past continuous. Ini digunakan untuk menyatakan dua kegiatan atau aktivitas yang berbeda yang sedang dilakukan di waktu yang sama. Contoh rumus yang pertama, kalimat past continuous, setelah itu while, setelah itu kalimat past continuous. My sister was folding clothes while I was cooking. Saudara perempuan saya sedang melipat pakaian ketika saya sedang memasak. Atau saudara perempuan saya sedang melipat pakaian sementara saya sedang memasak. Contoh berikutnya, ketika while berada di awal kalimat, setelah while kalimat past continuous, setelah itu koma, setelah itu kalimat past continuous. While my sister was folding clothes, I was cooking. Ketika saudara perempuan saya sedang melipat pakaian, saya sedang memasak. I was cooking, saya sedang memasak. Menggunakan was karena subjek atau nama yang disebutkan hanya satu, yaitu my sister. Untuk menyatakan dua kegiatan atau aktivitas yang berbeda yang sedang dilakukan di waktu yang sama, kalian bisa pilih mau gunakan rumus yang pertama atau yang kedua. Sekian penjelasan tentang past continuous. Saya harap bisa dimengerti. Jika video ini bermanfaat, silakan dibagikan atau share videonya. Kritik dan saran sangat diharapkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.